Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tak Mawas Diri, tempat kita belajar dan merenung tentang nilai-nilai kehidupan melalui kisah-kisah sejarah yang penuh hikmah. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu kisah tragis namun penuh pelajaran, yaitu sejarah Nambi, seorang tokoh yang setia namun menjadi korban dari fitnah dan intrik politik di kerajaan Majapahit. Semoga kisah ini dapat memberi kita pelajaran yang berharga untuk mawas diri dalam menghadapi tantangan kehidupan. Nambi adalah putra dari Arya Wiraraja, seorang tokoh besar yang memainkan peran penting dalam pendirian kerajaan Majapahit. Arya Wiraraja dikenal sebagai seorang pejabat berbakat di bawah kekuasaan Singhasari, sebelum kemudian berperan sebagai penasihat utama Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Berkat kecerdasannya, Arya Wiraraja diangkat menjadi penguasa wilayah strategis di Sumenep, sebuah daerah yang kaya dan memiliki posisi penting dalam jaringan perdagangan di Jawa Timur. Sebagai putra seorang pemimpin yang berpengaruh, Nambi tumbuh dalam lingkungan yang membentuknya menjadi seorang tokoh dengan keahlian strategis dan kecerdasan politik. Ia dididik dalam ilmu pemerintahan dan peperangan, sehingga mampu menjadi seorang pemimpin yang disegani. Sejak muda, Nambi dikenal karena sikapnya yang bijaksana, setia, dan teguh dalam memegang prinsip. Kedekatan Arya Wiraraja dengan Raden Wijaya juga memengaruhi perjalanan hidup Nambi. Ketika Raden Wijaya berjuang mendirikan Majapahit pada tahun 1293 M, Arya Wiraraja memberikan bantuan besar, termasuk pasokan logistik dan strategi untuk melawan sisa-sisa pasukan Mongol yang masih bertahan di Jawa. Bantuan ini mengantarkan Raden Wijaya pada kesuksesan mendirikan Majapahit. Sebagai bagian dari hubungan erat ini, keluarga Arya Wiraraja, termasuk Nambi, mendapat kepercayaan besar dalam pemerintahan awal Majapahit. Nambi kemudian menjadi salah satu tokoh muda yang menonjol dalam lingkup kerajaan. Ia tidak hanya dikenal karena kemampuan intelektualnya, tetapi juga karena kesetiaannya terhadap kerajaan dan keluarganya. Posisi keluarganya yang dekat dengan kekuasaan membuat Nambi berada di jalur yang menjanjikan sebagai seorang pejabat tinggi di Majapahit. Setelah kerajaan Majapahit berdiri kokoh dan Raja Jayanegara menggantikan Raden Wijaya sebagai pemimpin, Nambi mendapatkan kepercayaan besar untuk menjabat sebagai Patih Amangkubumi atau Perdana Menteri. Pengangkatannya menjadi patih bukan tanpa alasan. Sebagai putra Arya Wiraraja yang berjasa besar dalam pendirian Majapahit, Nambi dianggap memiliki darah pemimpin yang kuat. Selain itu, kecerdasannya, kesetiaan, dan kemampuannya dalam strategi pemerintahan menjadikannya tokoh yang sangat layak untuk posisi tersebut. Sebagai patih, Nambi memikul tanggung jawab besar untuk membantu Raja Jayanegara mengelola pemerintahan. Pada masa itu, Majapahit masih berada dalam tahap awal pembangunan, dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Beberapa daerah belum sepenuhnya tunduk kepada kekuasaan Majapahit, sementara di dalam istana sendiri muncul berbagai intrik politik dan persaingan kekuasaan. Nambi dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas dan visioner. Ia berusaha menjaga kestabilan internal kerajaan, memastikan jalannya pemerintahan berlangsung dengan baik, dan mengelola hubungan antara raja dengan para pejabat serta rakyat. Salah satu tugas utamanya adalah mempertahankan otoritas kerajaan di tengah ancaman pemberontakan dari daerah-daerah yang tidak puas terhadap kekuasaan pusat. Di bawah kepemimpinan Nambi sebagai patih, Majapahit mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Administrasi kerajaan berjalan lebih tertata, dan hubungan diplomatik dengan daerah-daerah sekitar terjalin lebih baik. Ia juga berperan penting dalam menjaga kedamaian di istana. Meskipun benih-benih konflik mulai tampak dengan hadirnya tokoh-tokoh yang iri terhadap kedudukannya. Namun kesuksesan Nambi tidak luput dari perhatian para pejabat istana yang memiliki ambisi pribadi. Keberhasilan dan pengaruh besar Nambi mulai menimbulkan rasa iri, terutama dari Mahapati, seorang pejabat yang licik dan berambisi untuk merebut posisi penting dalam kerajaan.
Intrik dan persaingan ini kelak menjadi ancaman besar bagi Nambi dan kestabilan Majapahit. Pengangkatan Nambi sebagai patih mencerminkan kepercayaan besar yang diberikan oleh Raja Jayanegara kepada keluarga Arya Wiraraja. Meski demikian, jalan hidupnya sebagai patih Majapahit tidak selalu mulus, karena ia harus menghadapi berbagai tantangan politik yang semakin kompleks. Pada masa tahan Raja Jayanegara, Majapahit mulai menghadapi tantangan dari dalam istana. Setelah Nambi diangkat menjadi patih Amangkubumi, kekuasaannya yang besar dan pengaruhnya yang luas di istana menjadi perhatian sejumlah pejabat kerajaan. Beberapa di antara mereka, terutama Mahapati, merasa iri dan terancam oleh posisi Nambi. Mahapati adalah seorang pejabat ambisius yang menggunakan tipu daya dan politik licik untuk memperkuat posisinya dalam pemerintahan. Sikap Raja Jayanegara yang cenderung lemah dan tidak tegas dalam mengelola para pejabatnya memperburuk situasi. Sebagai raja muda yang naik takhta pada usia belia, Jayanegara seringkali kurang mampu menghadapi konflik internal di istana. Ia lebih banyak bergantung pada para penasihatnya, termasuk Nambi, untuk menjalankan pemerintahan. Namun, ketergantungan ini menciptakan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi demi ambisi pribadi. Mahapati menyadari kelemahan Raja Jayanegara, mulai menanamkan fitnah dan memengaruhi pandangan raja terhadap Nambi. Dengan liciknya, ia menyebarkan desas-desus bahwa Nambi memiliki ambisi untuk merebut tahta. Tuduhan ini perlahan menggerogoti kepercayaan Raja Jayanegara kepada Nambi. Meskipun selama ini Nambi telah menunjukkan kesetiaannya secara konsisten. Intrik di istana tidak hanya sebatas persaingan kekuasaan. Ketegangan juga muncul akibat kebijakan Jayanegara yang tidak selalu adil terhadap para pejabatnya, menciptakan keretakan di antara kelompok-kelompok di istana. Beberapa pejabat mulai bersekutu dengan Mahapati, memperkuat kampanye untuk menjatuhkan Nambi. Di sisi lain, Nambi tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai patih. Ia berusaha menjaga kestabilan kerajaan di tengah gejolak politik ini. Namun, semakin hari, tekanan yang ia hadapi dari pihak-pihak yang iri terhadapnya semakin besar. Fitnah yang dilancarkan Mahapati mulai memengaruhi kepercayaan istana kepada Nambi, hingga akhirnya situasi ini memunculkan konflik yang lebih besar. Intrik-intrik yang terjadi pada masa pemerintahan Jayanegara mencerminkan kelemahan dalam sistem pemerintahan Majapahit pada masa awal. Konflik internal di istana ini kelak menjadi salah satu penyebab jatuhnya tokoh-tokoh besar seperti Nambi dan sekaligus menandai ketegangan yang terus berlanjut dalam sejarah kerajaan tersebut. Mahapati, seorang pejabat ambisius dan licik di istana Majapahit, merasa terancam oleh pengaruh besar Nambi sebagai patih Amangkubumi. Kedudukan Nambi yang dekat dengan Raja Jayanegara serta kepercayaan yang diberikan kepadanya membuat Mahapati sulit untuk merebut posisi penting dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Mahapati merancang rencana jahat untuk menjatuhkan Nambi. Dengan kecerdikannya, Mahapati mulai menyebarkan fitnah di istana. Ia menuduh bahwa Nambi memiliki ambisi untuk merebut takhta kerajaan dari Raja Jayanegara. Tuduhan ini didasarkan pada kebohongan yang dibuat-buat, seperti klaim bahwa Nambi sedang membangun kekuatan militer secara diam-diam dan bersekongkol dengan para pejabat di luar istana untuk melancarkan pemberontakan. Fitnah tersebut secara perlahan mulai memengaruhi pandangan Raja Jayanegara. Sebagai raja muda yang kurang berpengalaman, Jayanegara mudah dipengaruhi oleh bisikan-bisikan dari para pejabat di sekelilingnya, terutama dari Mahapati yang dikenal pandai mengambil hati. Meskipun Nambi selama ini menunjukkan kesetiaannya dan tidak memberikan tanda-tanda pemberontakan, kecurigaan Jayanegara terhadap Nambi mulai tumbuh. Fitnah Mahapati tidak berhenti di situ. Ia juga memengaruhi pejabat lain untuk mendukung tuduhan tersebut, sehingga Nambi menjadi terisolasi secara politik di istana. Berbagai desas-desus sengaja disebarkan untuk memperburuk citra Nambi, seperti tuduhan bahwa ia memanfaatkan jabatannya sebagai patih untuk mengumpulkan kekayaan pribadi dan membangun pengaruh di luar kendali istana.
Nambi yang menyadari adanya fitnah ini mencoba menjelaskan kesetiaannya kepada Raja Jayanegara. Namun, Mahapati dengan cerdik memastikan bahwa suara Nambi tidak didengar oleh raja. Dalam situasi yang semakin sulit, Nambi merasa bahwa kehadirannya di istana justru akan memicu lebih banyak konflik. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan istana dan kembali ke daerah asalnya di Lumajang, tempat ia bisa berlindung bersama keluarganya dan para pengikut setianya. Kepergian Nambi dari istana bukan hanya bentuk pelarian, tetapi juga usaha untuk menghindari pertumpahan darah yang mungkin terjadi jika ia terus difitnah sebagai pemberontak. Namun, keputusan ini justru dimanfaatkan oleh Mahapati untuk memperkuat tuduhannya. Ia meyakinkan Raja Jayanegara bahwa tindakan Nambi meninggalkan istana adalah bukti nyata dari niatnya untuk memberontak. Fitnah terhadap Nambi menjadi awal dari konflik yang lebih besar, yang kelak akan mengguncang kestabilan Majapahit. Keputusan Jayanegara untuk mempercayai Mahapati dan bukan Nambi menunjukkan betapa rapuhnya hubungan di dalam istana, sekaligus menjadi pelajaran pahit tentang bahaya intrik politik di lingkungan kekuasaan. Setelah serangkaian fitnah yang dilancarkan oleh Mahapati berhasil merusak kepercayaan Raja Jayanegara terhadap dirinya, Nambi merasa bahwa posisinya di istana semakin tidak aman. Fitnah tentang rencana pemberontakan yang dituduhkan kepadanya membuat hubungan dengan raja memburuk. Meskipun Nambi telah berulang kali menunjukkan kesetiaannya dan menyangkal semua tuduhan tersebut. Menyadari bahwa situasi di istana tidak lagi memihaknya, Nambi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Majapahit. Ia kembali ke daerah asalnya di Lumajang, sebuah wilayah yang selama ini menjadi pusat pengaruh keluarganya. Di sana, Nambi diterima oleh rakyat dan pengikut setianya yang tetap percaya kepada integritas dan kepemimpinannya. Keputusan Nambi untuk kembali ke Lumajang bukan hanya untuk mencari perlindungan, tetapi juga untuk mengatur langkah berikutnya dalam menghadapi ancaman yang datang dari istana. Ia memulai proses memperkuat posisinya dengan membangun jaringan pendukung dan memperkuat pertahanan daerahnya. Sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan berpengalaman, Nambi menyadari bahwa ia harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari Majapahit, terutama jika fitnah Mahapati semakin memengaruhi keputusan Raja Jayanegara. Selama di Lumajang, Nambi berusaha menjalankan pemerintahan yang adil dan menjaga kestabilan daerahnya. Ia juga terus berkomunikasi dengan para pengikut setianya yang masih berada di lingkungan Majapahit, berharap suatu saat dapat membersihkan namanya dan memulihkan hubungan dengan Raja Jayanegara. Namun, usaha tersebut tidak berjalan mulus. Mahapati terus memanfaatkan setiap peluang untuk memperkuat tuduhannya terhadap Nambi, bahkan menuduh bahwa kepergian Nambi ke Lumajang adalah langkah awal untuk melancarkan pemberontakan. Di sisi lain, keputusan Nambi untuk mundur dari istana juga menunjukkan sifatnya yang bijaksana. Ia tidak ingin konflik ini berkembang menjadi pertumpahan darah di dalam kerajaan, yang hanya akan merugikan Majapahit secara keseluruhan. Namun, langkah ini justru dijadikan alat oleh musuh-musuhnya untuk semakin menguatkan narasi bahwa Nambi adalah ancaman bagi kestabilan kerajaan. Lumajang pun menjadi pusat kekuatan Nambi, di mana ia tetap berusaha mempertahankan martabatnya dan melindungi pengikutnya dari ancaman Majapahit. Namun, ketegangan antara Nambi dan istana semakin memuncak, yang kelak akan membawa pada peristiwa tragis dalam sejarah Majapahit. Keputusan Raja Jayanegara untuk mendengarkan fitnah Mahapati tanpa memverifikasi kebenarannya mempercepat terjadinya konflik besar yang akan mengubah nasib Nambi dan Lumajang. Setelah mengasingkan diri ke Lumajang, Nambi tetap mencoba menjaga hubungan baik dengan Majapahit. Ia tidak pernah berniat untuk memberontak atau menentang kekuasaan Raja Jayanegara. Sebaliknya, ia terus berharap bahwa kesalahpahaman yang terjadi akibat fitnah Mahapati dapat diselesaikan secara damai. Namun upaya Nambi untuk menjelaskan dirinya kepada istana tidak membuahkan hasil. Fitnah Mahapati semakin memperburuk situasi
memengaruhi Raja Jayanegara untuk mempercayai bahwa Nambi memang tengah mempersiapkan pemberontakan. Mahapati terus memanas-manasi situasi dengan menyampaikan laporan palsu kepada raja, mengklaim bahwa Nambi sedang memperkuat pasukan dan membangun pertahanan di Lumajang untuk melancarkan serangan ke Majapahit. Tuduhan ini semakin menanamkan rasa curiga dalam diri Raja Jayanegara, yang akhirnya menganggap Nambi sebagai ancaman serius terhadap kestabilan kerajaan. Meskipun terus difitnah, Nambi tidak tinggal diam. Ia menyadari bahwa situasi semakin sulit dan potensi serangan dari Majapahit semakin nyata. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memperkuat pertahanan di Lumajang. Nambi mengumpulkan pasukan dari kalangan rakyat setia dan para pengikutnya yang masih percaya pada integritasnya. Ia memanfaatkan pengalaman militernya untuk membangun strategi pertahanan yang kokoh, memastikan bahwa Lumajang siap menghadapi segala kemungkinan. Persiapan ini bukanlah tanda niat memberontak, melainkan upaya untuk melindungi dirinya dan wilayahnya dari serangan yang didorong oleh fitnah. Nambi terus berusaha menghindari konflik terbuka dengan Majapahit. Ia mengirim pesan-pesan kepada istana, mencoba meyakinkan Raja Jayanegara bahwa dirinya tetap setia kepada kerajaan dan bahwa semua tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak benar. Namun, pesan-pesan tersebut tidak pernah benar-benar sampai kepada raja atau sengaja diabaikan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Nambi. Dalam situasi ini, Nambi merasa semakin terpojok. Ia memahami bahwa langkah-langkah yang diambilnya di Lumajang, meskipun bertujuan defensif, dapat dengan mudah disalahartikan sebagai tindakan agresif oleh pihak istana yang telah terpengaruh oleh fitnah Mahapati. Ketegangan semakin meningkat ketika pasukan Majapahit mulai bersiap untuk melancarkan ekspedisi militer ke Lumajang. Keputusan Raja Jayanegara untuk menyerang Nambi didasarkan sepenuhnya pada pengaruh Mahapati yang memanfaatkan situasi untuk mencapai ambisinya. Sementara itu, di Lumajang, Nambi tetap mempertahankan harapan bahwa konflik ini dapat diselesaikan tanpa pertumpahan darah, meskipun ia tahu bahwa persiapan perlawanan adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya dan pengikutnya dari ancaman yang semakin nyata. Bab ini mencermin dilema yang dihadapi Nambi, seorang tokoh yang terjebak dalam intrik politik istana, berjuang untuk mempertahankan integritasnya, namun terpaksa bersiap menghadapi konflik yang tidak pernah ia inginkan. Fitnah yang terus disebarkan oleh Mahapati akhirnya mencapai puncaknya ketika Raja Jayanegara memutuskan untuk mengirim pasukan Majapahit ke Lumajang. Keputusan ini sepenuhnya didasarkan pada laporan-laporan Mahapati yang mengklaim bahwa Nambi telah mempersiapkan pemberontakan besar-besaran dan berpotensi mengancam stabilitas kerajaan. Meskipun tanpa bukti nyata, Raja yang semakin terpengaruh oleh Mahapati menganggap serangan ini sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi Majapahit. Pasukan Majapahit yang dikirim terdiri dari prajurit terbaik kerajaan, dipimpin oleh para senapati yang berpengalaman. Ekspedisi ini tidak hanya bertujuan untuk menumpas pemberontakan yang dituduhkan kepada Nambi, tetapi juga untuk menunjukkan kekuatan Majapahit dalam menegakkan otoritasnya atas wilayah-wilayah yang dianggap memberontak. Di Lumajang, Nambi dan para pengikutnya telah bersiap menghadapi serangan ini. Pertahanan kota diperkuat dan pasukan lokal yang terdiri dari rakyat setia dan prajurit keluarga Nambi dipersenjatai dengan baik. Meskipun jumlah pasukan Lumajang jauh lebih kecil dibandingkan pasukan Majapahit, mereka memiliki semangat juang yang tinggi untuk melindungi pemimpin mereka dan daerahnya dari ancaman eksternal. Pertempuran besar pun terjadi di wilayah Lumajang. Pasukan Majapahit dengan kekuatan besar dan strategi militer yang terorganisir menyerang dengan penuh semangat untuk memenuhi perintah raja. Sementara itu, pasukan Nambi berjuang mati-matian untuk mempertahankan kota mereka. Pertempuran ini berlangsung sengit dengan korban jiwa yang besar di kedua belah pihak. Meskipun Nambi bukan seorang pemberontak, ia memimpin pasukannya dengan keberanian dan kecakapan militer.
Ia tahu bahwa pertempuran ini adalah perjuangan terakhirnya untuk mempertahankan kehormatan dan martabatnya. Dalam berbagai catatan, pertempuran ini dikenang sebagai salah satu perlawanan heroik yang menunjukkan kesetiaan rakyat Lumajang kepada pemimpinnya. Namun, kekuatan pasukan Majapahit yang jauh lebih besar akhirnya berhasil menguasai pertahanan Lumajang. Setelah pertempuran panjang yang penuh pengorbanan, pasukan Nambi mulai kewalahan menghadapi tekanan yang terus meningkat. Kota Lumajang pun jatuh ke tangan Majapahit. Dalam pertempuran ini, Nambi gugur bersama banyak pengikut setianya. Kematian Nambi menandai akhir dari babak tragis dalam sejarah Majapahit, di mana seorang tokoh yang setia dan berjasa bagi kerajaan menjadi korban intrik politik dan fitnah. Meskipun Mahapati berhasil mencapai tujuannya, kehancuran Lumajang dan hilangnya Nambi meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Majapahit, sekaligus menjadi peringatan tentang bahaya ambisi pribadi yang mengorbankan kepentingan kerajaan. Serangan Majapahit ke Lumajang mengakhiri perjalanan hidup Nambi, tetapi keberaniannya dalam mempertahankan kehormatan dan loyalitasnya dikenang sebagai salah satu kisah heroik dalam sejarah Nusantara. Pertempuran sengit di Lumang menjadi puncak dari konflik antara Nambi dan Majapahit. Meskipun Nambi bukan memberontak, tuduhan dan fitnah yang disebarkan Mahapati memaksa Raja Jayanegara untuk mengirim pasukan besar untuk menyerangnya. Di sisi lain, Nambi yang merasa terpojok tidak punya pilihan selain bertahan demi melindungi dirinya, keluarganya, dan rakyat setianya. Pasukan Lumajang, meskipun lebih kecil dibandingkan kekuatan Majapahit, menunjukkan perlawanan yang gagah berani. Dipimpin langsung oleh Nambi, mereka berjuang dengan seluruh tenaga untuk mempertahankan wilayahnya. Dalam pertempuran tersebut, Nambi membuktikan kepemimpinan dan strategi militernya yang luar biasa. Namun, besarnya jumlah pasukan Majapahit ditambah dengan persenjataan yang lebih unggul menjadi faktor yang sulit dilawan. Setelah beberapa hari pertempuran, pasukan Lumajang mulai kewalahan. Satu persatu benteng pertahanan mereka jatuh. Nambi yang enggan menyerah tetap memimpin pasukannya hingga titik darah penghabisan. Dalam babak terakhir pertempuran, Nambi gugur bersama banyak pengikut setianya yang memilih untuk mati membela pemimpin mereka daripada menyerah kepada musuh. Dengan gugurnya Nambi, perlawanan Lumajang pun berakhir. Pasukan Majapahit berhasil menguasai wilayah tersebut dan menghancurkan sisa-sisa pertahanan yang ada. Kematian Nambi menjadi akhir tragis dari perjuangan seorang tokoh yang sebenarnya tidak pernah memiliki niat untuk memberontak terhadap Majapahit. Berita kekalahan dan kematian Nambi tersebar dengan cepat ke seluruh Majapahit. Bagi rakyat Lumajang, kepergian Nambi adalah kehilangan besar, karena ia dikenang sebagai pemimpin yang adil dan setia kepada tugasnya. Namun, di Istana Majapahit, kemenangan ini dianggap sebagai keberhasilan dalam menumpas pemberontakan, meskipun kebenarannya penuh dengan manipulasi dan intrik politik. Kematian Nambi tidak hanya menandai akhir dari konflik ini, tetapi juga membuka jalan bagi Mahapati untuk memperkuat posisinya di istana. Namun, tindakan Mahapati yang memfitnah Nambi meninggalkan luka dalam sejarah Majapahit. Banyak yang menganggap bahwa Raja Jayanegara telah mengambil keputusan yang salah dengan lebih mempercaya Pati daripada Nambi, seorang tokoh yang selama ini setia kepada kerajaan. Bagi Majapahit, konflik ini menjadi pelajaran pahit tentang bahaya ambisi politik dan fitnah yang dapat menghancurkan orang-orang berjasa. Sementara itu, bagi rakyat Lumajang, Nambi dikenang sebagai pahlawan yang gugur dalam mempertahankan kehormatan dan wilayahnya. Setelah Lumajang berhasil dikuasai dan Nambi gugur bersama para pengikutnya, situasi di Majapahit kembali tenang. Namun, di balik kemenangan militer ini, mulai muncul tanda-tanda penyesalan di hati Raja Jayanegara. Saat kabar tentang keberanian Nambi dalam mempertahankan dirinya dan kesetiaan rakyat Lumajang mulai terdengar, Raja Jayanegara mulai mempertanyakan kebenaran tuduhan yang telah dilontarkan oleh Mahapati. Seiring berjalannya waktu,
bukti dan kesaksian dari beberapa pihak yang dekat dengan Nambi mulai terungkap. Perlahan, kebenaran tentang fitnah Mahapati menjadi jelas. Raja Jayanegara menyadari bahwa Nambi sebenarnya tidak pernah berniat untuk memberontak, dan bahwa tindakan defensifnya di Lumajang semata-mata dilakukan untuk melindungi dirinya dari serangan yang didorong oleh kebohongan dan intrik politik. Kesadaran ini membawa penyesalan mendalam bagi Jayanegara. Ia menyadari bahwa keputusannya untuk mempercayai Mahapati telah mengorbankan seorang tokoh setia yang telah berjasa besar bagi Majapahit. Nambi yang selama ini berdedikasi untuk kerajaan menjadi korban intrik yang dibuat oleh seseorang yang hanya memikirkan ambisi pribadi. Penyesalan Jayanegara tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi Istana Majapahit. Kejadian ini menunjukkan betapa berbahayanya intrik politik yang dibiarkan berkembang tanpa pengawasan. Mahapati, meskipun berhasil mencapai tujuannya, mulai kehilangan dukungan dari beberapa pejabat istana yang mulai memahami perannya dalam kejatuhan Nambi. Kisah Nambi menjadi pengingat bagi Majapahit tentang pentingnya kebijaksanaan dalam memimpin dan membuat keputusan. Kesalahan Jayanegara dalam mempercayai fitnah Mahapati menjadi contoh nyata bagaimana seorang raja yang lemah dapat dimanipulasi oleh ambisi politik bawahannya. Kisah ini juga mengajarkan betapa pentingnya menilai setiap informasi dengan cermat, terutama ketika menyangkut tuduhan serius terhadap orang-orang yang setia dan berjasa bagi kerajaan. Bagi rakyat Majapahit, terutama mereka yang berasal dari Lumajang, Nambi tetap dikenang sebagai seorang pahlawan. Keberanian dan dedikasinya menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Hingga kini, cerita tentang Nambi dan perjuangannya menjadi bagian dari sejarah dan warisan budaya Nusantara yang mengingatkan generasi mendatang akan pentingnya integritas, keadilan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi konflik. Kisah ini berakhir dengan pelajaran yang mendalam. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan dapat menjadi bumerang yang menghancurkan. Sejarah Nambi bukan hanya tentang seorang tokoh yang gugur karena fitnah, tetapi juga tentang kebesaran jiwa dalam menghadapi tragedi dan pentingnya belajar dari kesalahan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Demikianlah kisah sejarah Nambi yang penuh hikmah. Semoga melalui cerita ini kita dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan kewaspadaan dalam setiap langkah kita. Jangan lupa untuk terus mawas diri, belajar dari sejarah, dan menjaga hati kita agar selalu bersih dari prasangka buruk.